Halo, shalom saudara. Banyak orang masih mengasumsikan bahwa anak-anak itu bagaikan kertas yang polos. Mereka tidak bersalah, mereka tidak berdosa. Maka kalau ada anak-anak itu bertumbuh dalam suasana benci dan permusuhan, itu pasti salah didikan dan salah lingkungannya. Maka tidak heran orang yang berasumsi seperti ini akan tertawa waktu melihat anak-anak kecil itu misalnya melakukan kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak yang juga dilakukan oleh anak-anak yang lebih besar usianya, bahkan orang dewasa. Misalnya memukul orang lain, ya, atau merusak, melempar barang. Kita tertawa karena kelihatannya anak-anak itu lucu dan mereka tidak berbahaya. Seolah-olah karena mereka tidak tahu, nanti waktu mereka besar, ya mereka akan tahu-tahu sendiri. Saudara, ini tidak benar. Nah, Amsal berkata, saudara, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Amsal mengatakan bahwa justru kebodohan dan kebebalanlah yang menjadi natur dari seorang manusia, termasuk anak kecil. Kata Amsal, anak muda, ya. Jadi bukan kepolosan, melainkan kebodohan. Kebodohan dalam Amsal itu bukan cuma soal kurangnya edukasi dan informasi. Karena Amsal memberikan banyak contoh-contoh bagaimana kebodohan itu diterjemahkan sebagai hidup yang tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan hidup yang tidak sesuai dengan rancangan Tuhan ini yang akan membawa kerusakan dan kehancuran. Saudara, asumsi kita tentang natur manusia itu akan menentukan kesiapan kita dalam menghadapinya. Jadi kalau seseorang mengasumsikan anak-anak kecil itu polos, tidak bersalah, maka mereka tidak akan mengasumsikan bahwa nanti anak-anak besar itu akan ketemu masalah. Asumsinya karena mereka dari kecil udah benar. Nanti waktu mereka besar, mereka akan tahu-tahu sendiri. Mereka nggak akan menghadapi masalah karakter. Pasti semua akan beres. Saudara, benarkah? Kita justru menemukan kebalikannya, bukan? Maka saudara, firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa betul kita manusia, apalagi anak-anak ya yang lucu dan menggemaskan, itu memang adalah imago Dei, gambar Allah. Tapi ingat pula bahwa Alkitab pun berkata bahwa kita adalah gambar Allah yang telah rusak oleh dosa. Kita juga adalah pewaris dosa. Saudara perhatikan bahwa anak-anak itu secara alamiah, itu egois. Dunia itu berpusat pada dirinya. Dia nggak mau mengerti tentang bagaimana perasaan orang lain dari apa yang dia lakukan. Dia juga tidak tahu apa akibat dari perbuatannya. Karena itu saudara, justru hal-hal seperti inilah yang perlu kita ajarkan dengan sengaja kepada anak-anak. Namun perhatikan saudara, yang kita perlu ajarkan kepada anak-anak bukan cuma edukasi tentang perilaku, melainkan kita perlu meneruskan berita tentang keberdosaan manusia dan tentang Tuhan yang hadir, mencipta, menyelamatkan. Saudara, jika kebebalan itu lahir akibat dosa dan bukan hanya masalah perilaku, maka lebih dibutuhkan bukan sekedar edukasi, tapi kita lebih butuh berita Injil yang mengubahkan hati. Ya, berita Injil yang kita sendiri perlu hayati nilai-nilainya. Dan ini yang kita perlu teruskan kepada anak-anak muda, atau siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, Amsal mengatakan didik dengan disiplin, dengan tongkat didikan. Artinya, ini sesuatu yang sangat kita anggap penting. Sebab jika kita tidak mendisiplinkan hal ini, berita Injil tidak diteruskan, maka anak-anak muda akan menghadapi, kata Amsal, disiplin yang lebih keras, yaitu konsekuensi dari perbuatan mereka, dan disiplin yang lebih buruk, bukan cuma di dunia ini, tapi juga di dalam kekekalan. Saudara, kita perlu mendisiplin orang muda, supaya kalaupun mereka harus menghadapi kondisi yang buruk karena disiplin, itu lebih baik daripada mereka menghadapi yang lebih buruk dari kondisi yang di luar sana. Bukankah itu yang Yesus lakukan buat kita? Yesus mati buat kita, menghadapi yang buruk, supaya kita tidak perlu menghadapi konsekuensi terburuk akibat dosa. Saudara, renungkan. Sebelum kita meneruskan sesuatu, kita sendiri perlu meyakini dan menghidupinya. Bagaimana nilai kerajaan Allah dan nilai Injil itu tampak dalam hidup saudara. Dan apakah saudara meneruskan ini? Sepenting saudara menekankan bahwa pendidikan misalnya itu penting buat anak supaya kamu bisa mencari penghidupan. Saudara ingat bahwa penghidupan itu satu hal, tapi kualitas kehidupan itu lain hal. Itu ditentukan juga oleh karakter ilahi yang kita hayati. Tuhan Yesus